Menghilangnya Prabu Siliwangi di Garut. Sejarawan dan budayawan Garut, Warjita mengatakan bahwa proses pengejaran yang dilakukan oleh Prabu Kian Santang terhadap ayahnya itu berawal dari Bogor dan berakhir di hutan Sancang, yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Sri Baduga Maharaja atau biasa kita kenal sebagai Prabu Siliwangi merupakan raja kerajaan Pajajaran yang cukup dikenal oleh masyarakat Sunda. Di Kabupaten Garut, Prabu Siliwangi memiliki salah satu cerita yaitu saat dikejar oleh anaknya, Prabu Kian Santang atau Raden Sangara, atau Syekh Sunan Rohmat Suci untuk diajak masuk Islam. Dalam proses pengejaran terhadap Prabu Siliwangi di Garut, menjadikan sejumlah tempat saat ini dinamai dari hasil ucapan dan perilakunya. Hingga saat ini, nama-nama tersebut masih digunakan. Jadi Prabu Siliwangi ini menurut cerita, saat akan diislamkan lari ke arah timur dan sampai di Garut. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Di salah satu tempat yang mengarah ke selatan Garut, Prabu Siliwangi beristirahat dan bersanding bersama pengikutnya. Tempat istirahat itu kini dinamai Muara Sanding, wilayah Kecamatan Garut Kota. Setelah merasa cukup beristirahat, Prabu Siliwangi mengetahui anaknya akan segera sampai menyusul. Karena tidak ingin tersusul, Prabu Siliwangi bersama pengikutnya kemudian melakukan perjalanan bawah tanah, atau dikenal dengan istilah nerus bumi, agar tidak ketahuian Prabu Kian Santang. Proses nerus bumi itu dilakukan sampai ke salah satu wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Cilawu, Munjul. Nama ini berasal dari kata muncul. Jadi saat nerus bumi munculnya di daerah Munjul sekarang. Setelah itu, Prabu Siliwangi dan pengikutnya melakukan perjalanan biasa sampai ke wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Bayongbong. Di lokasi tersebut, sang pengikut merasakan ngantuk yang luar biasa sampai tertidur. Rupanya, saat tidur itu para pengikut diketahui sampai mendengkur. Dalam bahasa Sunda disebut kerek, karena saking capek. Prabu Siliwangi yang mengetahui tersebut kemudian mengucapkan, "Nah pada kerek, kenapa pada mendengkur?" Lokasi tersebut, saat ini diketahui bernama Padarek yang berasal dari ucapan, pada kerek. Perjalanan pun kemudian dilanjutkan sang raja hingga sampai di dataran tinggi, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Gunung Cikuray. Karena tingginya posisinya, membuatnya dirinya sadar akan terlihat oleh anaknya sehingga mengingatkan pengikutnya. "Awas bisi katembong" atau hati-hati terlihat, oleh Prabu Kian Santang. Karena ucapan itu, lokasi tersebut pun kini dikenal dengan Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong. Prabu Siliwangi, saat itu bersama pengikutinya kemudian beristirahat di wilayah tersebut, tepatnya di daerah Kabuyutan Ciburut. Lokasi itu kini menjadi situs Ciburu.
Di situs Ciburu, semua benda pusaka termasuk naskah kuno hingga saat ini masih ada. Di lokasi yang sama juga, diketahui terdapat sebuah batu yak dinamai batu pangsujudan atau batu tempat bersujud. Batu itu digunakan Prabu Siliwangi untuk bersemedi sebelum anaknya datang. Dan ketika Prabu Kian Santang sampai di situs Ciburu, oleh beliau digunakan untuk bersujud. Saat Prabu Kian Santang menggunakan batu tersebut untuk bersujud, Prabu Siliwangi diketahui sudah bergerak jauh mengarah ke selatan Garut. Saat ini, situs Kabuyutan merupakan keberlangsungan budaya yang di sana terdapat 4 peninggalan budaya, mulai prasejarah, Hindu, Islam, dan kolonial. Bukti adanya peninggalan prasejarah adalah karena adanya punden. Untuk masa Hindu, di sana terdapat pertapaan dan juga naskah kuno. Masa Islamnya ada naskah juga kemudian ada tongkat buat melaksanakan salat Jumat. Untuk masa kolonialnya ada peninggalan cupu manik dan keramik-keramik. Perjalanan terus dilakukan Prabu Siliwangi dan pengikutnya sampai ke wilayah Sancang, yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Tujuan Prabu Siliwangi bergegas ke kawasan Sancang saat itu adalah untuk menghindari pertumpahan darah dengan sang anak yang kekeh mengislamkannya. Kawasan Sancang, dulunya merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Lewa Dewata. Raja Lewa Dewata diketahui merupakan sahabat karib dari Prabu Siliwangi. Di Sancang ini, Prabu Siliwangi kemudian menghilang tanpa jejak atau di masyarakat kita dikenal dengan istilah. Namun ada juga yang meyakini bahwa Prabu Siliwangi ini menjelma menjadi harimau putih, sedangkan pengikutnya menjadi harimau Sancang. Saat Prabu Siliwangi ngahiang, Sancang yang tadinya kerajaan berubah menjadi hutan lebat. Saat ini, hutan tersebut dikeramatkan oleh sejumlah warga. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.